Penerapan barisan dan deret dalam bidang ekonomi disusun oleh kelompok 2. 1. Herlin Octavia Siahaan. 2. Fahira Amelia. 3. Indah Berlian Harahap. 4. Haridipo. 5. Vera Nababan. Pengertian barisan dan deret. 1. Barisan. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Bilangan-bilangan yang tersusun disebut suku. 2. Deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan kaidah-kaidah tertentu. Bilangan merupakan unsur dan pembentukan sebuah deret dinamakan suku. Barisan dibagi menjadi dua. Yang pertama, barisan hitung. Barisan hitung adalah barisan bilangan di mana pola perubahan dari suatu suku ke suku berikutnya besarnya tetap, dan pola perubahan tersebut dapat diperoleh dari selisih antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Yang kedua, barisan ukur. Barisan ukur adalah barisan bilangan di mana pola perubahan dari suatu suku ke suku berikutnya besarnya tetap, dan pola perubahan tersebut dapat diperoleh dari perbandingan antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Dan B. Deret. Deret juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, deret hitung. Deret hitung adalah deretan bilangan yang tersusun dengan aturan di mana suku pertamanya sama dengan suku pertama barisan hitungnya. Suku keduanya merupakan penjumlahan dua suku pertama baris hitungannya, dan seterusnya. Yang kedua, deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Penerapan ekonomi. Penerapan ekonomi ada tiga, yaitu yang pertama, model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung. Yang kedua, model bunga majemuk. Penerapan deret ukur dalam kasus simpanan pinjam dan kasus investasi. Dan yang ketiga, model pertumbuhan penduduk. Deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Rumusan barisan dengan contoh dan jawabannya. Rumus barisan UN sama dengan A tambah N kali N kurang 1 kali beda, atau sama dengan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku barisan pertama aritmatika, N banyaknya suku ke N dikurang 1, dan B sama dengan beda. Contoh soal, diketahui barisan negatif 3, 2, 7, 12. Tentukan suku ke-8. Jawabannya sama dengan A, atau suku pertama barisan aritmatika sama dengan negatif 3, B atau sama dengan beda sama dengan 5, UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. U8 sama dengan negatif 8 ditambah 8 kurang 1 dikali 5 sama dengan negatif 3. 7 dikali 5 sama dengan 35. Maka hasilnya negatif 3 dikurang 35 sama dengan 32. Rumus deret dan contoh soal dengan jawabannya. SN sama dengan A kali P, N kurang 1. SN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, P sama dengan penggandaan, N sama dengan indeks suku. Contoh, diketahui barisan deret 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Tentukan nilai suku ke-10. Jawaban sama dengan A atau suku pertama sama dengan 5, P atau penggandaan sama dengan 2. Maka hasilnya dengan 510 sama dengan 5 dikali 2, 10 dikurang 1 sama dengan 5 dikali 512 sama dengan 2560. Rumus dan contoh soal penerapan dalam bidang ekonomi. Deret dalam pengukuran pertumbuhan penduduk. PT sama dengan P1 dikali I sama dengan R dikali T kurang 1, di mana PT sama dengan jumlah penduduk pada periode T, PI sama dengan jumlah penduduk pada awal periode, R sama dengan pertumbuhan penduduk atau persenan, T sama dengan selisih waktu pada awal periode hingga periode pertama. Contoh, di kota B pada tahun 2000 jumlah penduduk sebanyak 2 juta jiwa, dan menurut historik
pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota B tahun 2004? Jawabannya dengan PI atau jumlah penduduk pada awal periode dikali I ditambah R kali T kurang 1. P4 sama dengan 2 juta jiwa dikali 1 ditambah 0,2 dikali 3. P4 sama dengan 2 juta jiwa dikali 1,02 kali 3. Maka hasilnya P sama dengan 2 juta jiwa dikali 1,06 sama dengan 2.120.000 jiwa. Demikianlah video pemaparan kami. Semoga dapat membantu saudara atau teman-teman sekalian dalam mengerjakan deret aritmatika. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.